Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan sukacita kita semua boleh datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang patut disembah, Allah yang patut dimuliakan. Mari setiap kita boleh undang Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing untuk melawat kita. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Roh Kudus hadir di sini. Berita Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu.
Maha dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas umat-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu merasakan kasih-Mu dalam kesulitan apapun. Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, tapi gada dan tongkat-Mu itu selalu menyertai kami. Kalau kesempatan ini kami boleh beribadah, itu karena kasih-Mu. Dan ibadah pada hari ini Bapa, kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbanding kekuatan-Mu Bapa. Segenap jiwa dan pengharapan kami hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Dia luar biasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan
Oleh sebab itu mari setiap kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya, kita masuki gerbang dengan bersyukur dan mengatakan, Tuhan Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami Yesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tunduk kepala, kita berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih karena Bapak baik dalam hidup kami. Kalau kami bisa memberi, itu semua karena kasih-Mu. Bapak telah memberkati, mencukupi semua kebutuhan kami. Dan Bapak berdoa biarlah apa yang kami beri itu dapat dipakai untuk memperluaskan pekerjaan-Mu secara khusus di tempat ini. Hamba berdoa biarkan jemaat dalam pekerjaan usaha yang ada, kiranya Bapa memberkati. Dan tolong apa yang sudah ada, kami tolak setiap binatang pelahap yang mencoba menggerogoti, mengambil, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ketika kami mentaati janji firman-Mu, maka berkat itu akan dicurahkan dalam hidup kami. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami pulangkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita untuk berada di hadirat Tuhan, agar kita boleh lembut mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita di saat ini, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita katakan, berada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Berada di hadirat-Mu, ku berikan hidupku, lembutkan hatiku mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pagi ini kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat ada dalam keluarga masing-masing. Dan pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, singkapkan rahasiamu bagi kami. Kami siap untuk diberkati di hari ini. Tolong kami, setiap tipu daya iblis yang mencoba mengganggu kami ketika firman Tuhan disampaikan, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan, mohon pengurapan Tuhan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat 15 demikian bunyinya. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, Ia akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menyingsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari semula. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini. Tema yang saya berikan dari bagian yang kita baca yaitu pekerjaan penghibur. Saudara-saudari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Kristus ke surga memberikan pengharapan baru bagi orang percaya, yakni kedatangan penghibur atau penolong. Dalam ayat 7b dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita membaca dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, itu merupakan penyampaian awal, atau dengan kata lain, kata-kata pengantar dari Tuhan Yesus Kristus sebelum pengutusan sang penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu akan diutus untuk melakukan pekerjaannya
di dunia ini. Kita akan membagi bagian firman Tuhan ini yang kita baca tadi, mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 15. Ada dua hal yang akan kita bahas tentang pekerjaan dari Roh Kudus itu. Hal yang pertama yaitu Roh Kudus bekerja di antara orang yang belum percaya. Itu mulai dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saudara-saudari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Tuhan Yesus atau pekerjaan Roh Kudus yang pertama ini yaitu menginsafkan mereka yang belum percaya. Hal yang pertama yang kita temui yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Kita tahu bersama bahwa semua orang telah hidup dalam dosa, telah berbuat dosa, dan dosa itu dilakukan semenjak manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Dan semua orang di bawah keturunan Adam itu semua adalah orang berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu oleh Adam. Maka semua orang di bawah keturunan Adam adalah orang berdosa. Pertanyaannya bagi kita, apa sih yang dimaksudkan dengan dosa itu? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dijelaskan di sana, dosa yaitu setiap orang yang berbuat dosa adalah melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Setiap orang yang melanggar apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah dosa. Dosa ada punya akibatnya. Akibat dosa dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa dosa ada upahnya, dan upah dosa itu adalah maut. Maut itu adalah kematian, masuk dalam lautan api yang menyala-nyala. Maut itu adalah kebinasaan bagi setiap orang yang hidup di dalam dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi, tapi kita bersyukur karena Roh Kuduslah yang menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang berdosa. Cara yang dilakukan yaitu Allah sungguh mengasihi kita melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Allah yang begitu besar, yang mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia berkorban. Dia katakan, aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa. Cara yang dilakukan Tuhan Yesus, dia berkorban untuk kita. Dia disalibkan, mati. Itu karena dosa kita. Lalu Roh Kuduslah yang menyadarkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, membawa kita untuk menginsafkan kita bahwa Yesus datang untuk pengampunan dosa kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, Roh Kudus membawa kita untuk sadar, untuk kita memberi diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam Titus pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, oleh Roh, oleh pembaruan Dia dikerjakan oleh Roh Kudus yang dilimpahkannya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Yesuslah yang menyelamatkan kita, dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus itu yang menyadarkan kita, mengarahkan kita bahwa kita adalah orang berdosa, dan mendapatkan pengampunan itu melalui satu proses, yaitu datang
kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bukan karena pekerjaan kita, itu bukan karena usaha kita, itu hanya karena pekerjaan dari Roh Kudus. Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita disadarkan oleh Roh Kudus, itu hanya karena kasih Allah. Roh itulah yang menuntun kita, membawa kita untuk melepaskan kita. Namun itu hanya bisa terjadi ketika kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Dan di waktu kita berbalik kepadanya, maka pengampunan itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan merasakan sesuatu pembaruan hidup kita, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa apapun yang kita kerjakan, terkadang dalam hidup ini ada saja hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan, dan Roh Kudus pasti akan menyatakan itu dalam hidup kita, menginsafkan kita. Namun apakah kita sadar akan hal ini? Tuhan ingin untuk kita berbalik kepadanya. Dengan apa dikatakan oleh Roh Kudus itu, kita berbalik dan kita tinggalkan hidup kita yang lama itu. Kita tinggalkan, itu adalah sampah. Itu tidak baik dalam hidup kita. Inilah Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa. Yang berikut, Roh Kudus juga menginsafkan dunia akan kebenaran. Yang dimaksudkan dengan kebenaran ini yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Dia menderita, Dia mati disalibkan, Dia bangkit, Dia dimuliakan oleh Bapa. Itu adalah satu kebenaran. Dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Dia akan datang. Dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sudah tercantum dalam firman Tuhan. Karena Dia itu adalah kebenaran. Perkataannya itu benar. Saudara-saudari, apa yang dikatakan dalam kitab Injil, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu semua adalah benar. Itu kebenaran. Karena Dia adalah firman itu sendiri. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang yang belum percaya, dengan maksud untuk kitalah yang harus mengambil keputusan. Kita memilih. Hanya ada dua, memilih atau menolak. Di saat kita memilih Yesus, maka kita akan mengalami anugerah Allah. Dan yang ketiga, Ia akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Saudara-saudari, penghakiman. Kenapa? Karena penghakiman merupakan sebuah pertanggungjawaban setiap orang di hadapan Allah pada akhir nanti. Penghakiman yang menentukan di mana kelak seseorang berada. Tadi dikatakan bahwa Yesus akan menghakimi setiap orang, menghakimi penguasa-penguasa kerajaan angkasa iblis. Semua akan ditaklukkan, akan dihakimi pada akhirnya nanti. Pada bagian kedua yang akan kita bicarakan, yaitu Roh Kudus bekerja di dalam orang percaya atau bagi murid-murid. Di dalam ayat 12 kita temukan di situ bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Di situ ada kata kamu. Kamu itu ditujukan kepada para murid, yaitu orang yang telah percaya. Dan Roh Kudus bekerja di dalam orang percaya. Dikatakan ada beberapa hal di situ, ada 3 hal, yaitu Ia memimpin ke dalam seluruh kebenaran.
dan memimpin orang percaya itu untuk hidup di dalam kebenaran itu. Kalau kita bisa hidup dalam kebenaran, itu hanya karena Roh Kuduslah yang memimpin kita. Dalam kebenaran melalui proses pembentukan Tuhan, kita dibentuk untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Dibentuk dalam berbagai hal, melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui kesehatan, melalui penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Yang berikut, kita masuk dalam kebenaran itu dengan tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sifat dan karakter kita itu dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus juga menuntun orang percaya agar menghasilkan buah Roh Kudus itu, yaitu sikap hidup kita akan diarahkan untuk menjadi sikap hidup Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Kalau hidup kita bisa berubah, itu hanya karena kasih Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan dengan talenta kita, itu hanya karena kasih Tuhan. Kalau kita bisa dibentuk, itu hanya karena kasih Tuhan. Yang berikut, yang kedua, ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang bagi orang yang percaya. Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia baru baginya. Tuhan akan nyatakan hal-hal yang baru baginya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 30 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kita akan mengetahui kebenaran itu. Hal-hal yang baru dalam kebenaran firman itu akan diketahui, dan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, ia akan memuliakan Yesus. Roh Kudus itu akan memuliakan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita bisa mengagungkan Yesus, kita bisa mengeluh-elukan Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Namun bukan hanya sampai di situ. Memuliakan Yesus artinya senantiasa melakukan yang menyenangkan hati Yesus. Melakukan melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita, melalui cara mengasihi orang lain, melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin untuk membentuk hidup kita sehingga kita menjadi berkat kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan telah melakukan perkara besar dalam hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus. Bentuk kami terus Tuhan. Sadarkan kami, ampuni kami, dan tolong kami Bapa untuk kami tetap kembali kepadamu. Kami ingin menjadi berkat di mana dan kapan saja kami berada Tuhan. Terima kasih banyak. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, kasih Bapa itu bagaikan mentari yang selalu bersinar. Kasih itu bagaikan gelombang samudra yang tidak pernah berhenti. Kasih itu tingginya bagaikan langit biru. Kasih Bapa selalu kita alami dalam hidup kita.
Itu kasih Bapa seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih karena kasih-Mu nyata bagi kami. Kasih-Mu bagaikan mentari, kasih-Mu bagaikan gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Dan itulah kasih Tuhan Yesus Kristus yang boleh kami rasakan dari saat ke saat.
Bahkan kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap kegiatan pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih banyak Bapa. Pada kesempatan ini hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Walaupun mereka ada di rumah, tapi biarlah penyertaan Tuhan menyertai mereka. Tolong mereka Bapa, untuk mereka tetap memiliki persekutuan keintiman dengan Engkau dalam doa, dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan. Siasat iblis yang mencoba mengganggu mereka dalam bentuk apa saja, kami sehati kami tolak itu dalam nama Yesus. Jemaat yang dalam kondisi kesehatan yang menurun, sakit, kami berdoa jamahan Tuhan terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka, memberkati dan mencukupi semua kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami yang sementara dan juga akan mengakhiri pendidikan dan studi mereka, baik tingkat SD, SMP dan SMA maupun perguruan tinggi. Hamba berdoa kiranya Tuhan tolong mereka. Kami percaya bahwa setiap anak-anak kami yang hidup takut akan Tuhan, mereka tidak pernah menjadi ekor, tapi mereka akan naik terus menjadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih banyak Bapak. Hamba menyerahkan bangsa dan negara kami yang sementara menghadapi virus corona ini, tapi kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan menolong kami semua. Tuhan tolong mulai dari pemerintah tertinggi sampai kepada RT RW. Kami berdoa juga menyerahkan gereja dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah Tuhan tolong dan memberkati kami. Terima kasih pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan juga memberkati. Tuhan pakai kami semua menjadi alat berkat, alat anugerah. Terima kasih banyak Bapak. Ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, harapan saya kiranya Bapak Ibu ada tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa situasi suasana ini akan cepat berlalu. Kita akan kembali kepada aktivitas kita yang seperti biasa. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri, dan kita bersama-sama akan katakan, biar topan dunia ini, tapi bukanlah dunia. Ibadah topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yesus Tuhanku di dunia, di dunia, di dunia. Yesus Tuhanku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhan perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus Tuhanku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Tuhanku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus Tuhanku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Tuhanku di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur